Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, saya adalah Heni Dayatul Adha, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan menemani adik-adik untuk mempelajari materi bab 9 yang berjudul Sensei wa Yasashi desu. Sensei wa Yasashi desu. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah agar dapat memperkenalkan guru mata pelajaran dan menyebutkan lokasi. Materi pertama adalah mengenai mata pelajaran. Di sini ada materi mengenai obete mimashou. Kita akan mengingat kembali kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah matematika. Bahasa Jepang dari matematika adalah sugaku. Sugaku desu. Sugaku no sensei desu. Lalu selanjutnya bahasa Inggris dalam bahasa Jepang adalah eigo. Eigo desu. Eigo no sensei desu. Lalu selanjutnya adalah sejarah. Sejarah dalam bahasa Jepang adalah rekishi. Rekishi desu. Rekishi no sensei desu. Lalu yang keempat, olahraga dalam bahasa Jepang adalah taiku. Taiku desu. Taiku no sensei desu. Lalu yang kelima adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia adalah Indonesia go. Indonesia go desu. Indonesia go no sensei desu. Materi selanjutnya adalah mengenai kosakata bahasa Jepang yang diubah menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah nihongo. Nihongo desu. Nihongo no sensei desu. Nihongo dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Lalu yang kedua adalah geijutsu. Geijutsu desu. Geijutsu no sensei desu. Geijutsu dalam bahasa Indonesia adalah seni. Seni. Lalu yang ketiga adalah shukyo. Shukyo desu. Shukyo no sensei desu. Shukyo dalam bahasa Indonesia adalah agama. Agama. Lalu yang keempat adalah keizai. Keizai desu. Keizai no sensei desu. Keizai dalam bahasa Indonesia adalah ekonomi. Ekonomi. Lalu yang terakhir adalah seibutsu. Seibutsu desu. Seibutsu no sensei desu. Seibutsu dalam bahasa Indonesia adalah biologi. Biologi. Lalu selanjutnya adalah di sini kita lihat ada dua gambar serta ada percakapan. Yang pertama, si A, Eka sensei wa nan no sensei desu ka? Eka sensei wa nan no sensei desu ka? Di sini berarti Eka sensei itu guru apa? Eka sensei itu guru apa? Lalu kita lihat gambar di sebelahnya. Di sini ada gambar mata uang serta ada panah naik turun. Jadi kita artikan bahwa gambar itu adalah ekonomi. Mata pelajaran ekonomi. Ekonomi dalam bahasa Jepang adalah keizai. Lalu untuk menjawab pertanyaan si A, kita jawab dengan keizai no sensei desu. Keizai no sensei desu, yang berarti guru ekonomi. Lalu pada gambar kedua kita lihat di sini ada gambar dan juga ada percakapan. Si A bertanya, Rina sensei wa nan no sensei desu ka? Rina sensei wa nan no sensei desu ka?
yang berarti Rina Sensei itu guru apa? Rina Sensei guru apa? Lalu untuk menjawabnya kita lihat gambar yang di samping. Di sini ada gambar bangunan rumah ibadah yang berkaitan dengan agama. Agama dalam bahasa Jepang adalah shukyo. Shukyo. Lalu untuk menjawabnya kita jawab dengan Rina Sensei wa shukyo no sensei desu. Rina Sensei wa shukyo no sensei desu, yang berarti Rina Sensei adalah guru agama. Untuk menjawab pertanyaan, kita bisa melihat pada percakapan yang pertama itu menjawabnya dengan singkat, langsung pada Keizai no sensei desu. Lalu ketika kita ingin menjawabnya secara panjang, kita bisa melihat yang pada percakapan kedua, Rina Sensei wa shukyo no sensei desu. Selanjutnya, materi kedua adalah Sensei wa yasashi desu. Sensei wa yasashi desu. Nihongo de iimashou. Nihongo de iimashou. Di sini ada penjelasan mengenai sifat. Yang pertama adalah aktris atau model wanita. Aktris biasanya diibaratkan dengan seseorang yang sangat cantik. Cantik dalam bahasa Jepang adalah kirei. Kirei desu. Lalu yang kedua adalah selalu membuat orang tertawa. Selalu membuat orang tertawa. Orang yang membuat orang tertawa adalah seseorang yang lucu atau menyenangkan. Lucu dalam bahasa Jepang adalah omoshiroi. Omoshiroi desu. Lalu yang ketiga adalah menolong orang yang kesusahan. Menolong orang yang kesusahan. Orang yang suka menolong diibaratkan dengan seseorang yang baik hati. Baik hati dalam bahasa Jepang adalah yasashi. Yasashi desu. Lalu yang keempat adalah aktor atau model pria. Aktor biasanya adalah seseorang yang keren. Keren dalam bahasa Jepang adalah kakkoi. Kakkoi desu. Lalu yang kelima adalah dimarahi saat lupa membuat PR. Biasanya seseorang yang suka seperti ini adalah seseorang yang disiplin. Ketika guru memarahi siswanya, berarti guru tersebut adalah orang yang disiplin atau tegas. Tegas dalam bahasa Jepang adalah kibishi. Kibishi desu. Kita ulangi ya. Yang pertama, cantik adalah kirei. Yang kedua, lucu adalah omoshiroi. Yang ketiga, baik adalah yasashi. Lalu yang keempat, keren adalah kakkoi. Yang kelima, disiplin adalah kibishi. Selanjutnya di sini ada dua buah gambar. Pada gambar pertama terlihat ada seorang anak-anak yang membantu seorang kakek-kakek menyeberang jalan. Pada kalimatnya, Rina sangwa nani-nani desu. Rina sangwa nani-nani desu. Pada nani-nani atau titik-titik, kita bisa jawab dengan sifat pada gambar. Rina telah membantu kakek itu untuk menyeberang. Berarti Rina adalah orang yang baik hati. Baik hati seperti yang telah disebutkan pada sebelumnya adalah yasashi. Jadi, Rina sangwa yasashi desu. Rina sangwa yasashi desu. Rina baik hati. Lalu pada gambar kedua, terlihat gambar seorang sensei yang sedang memarahi muridnya. Pada percakapan A, dia bertanya, Dedi sensei wa dona sensei desu ka? Dedi sensei wa dona sensei desu ka? Dedi sensei itu guru yang bagaimana? Kita lihat pada gambar sebelumnya. Di sini ada gambar seorang guru yang sedang memarahi muridnya. Berarti
Guru tersebut adalah guru yang disiplin atau tegas. Tegas adalah kibisi. Jadi dijawab dengan kibisi desu. Kibisi desu. Atau berarti disiplin. Selanjutnya, sangbang. Mae ni imasu. Mae ni imasu. Minasan masih ingat kan apa arti dari mae? Mae berarti di depan. Jadi materi ketiga adalah mengenai lokasi. Kikimashou. Di sini minasan bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan dan minasan mencoba menjawabnya. Pada pertama di sini ada sebuah kalimat. Rina-san wa Ani sensei no mae ni imasu. Rina-san wa Ani sensei no mae ni imasu. Apakah minasan tahu yang mana hiragana dari mae? Jawaban yang tepat adalah B. Mae. A merupakan hiragana dari tonari dan B merupakan hiragana dari mae. Lalu yang kedua adalah sebuah percakapan. A bertanya, Ari sensei wa doko ni imasu ka? Lalu B menjawab, Ari sensei wa Eka sensei no ushiro ni imasu. Si A bertanya, Ari sensei wa doko ni imasu ka? Yang berarti, Ari sensei ada di mana? Lalu B menjawab, Ari sensei wa Eka sensei no ushiro ni imasu. Ari sensei ada di belakangnya Eka sensei. Apakah minasan tahu yang mana merupakan hiragana dari ushiro? A atau B? Jawaban yang tepat adalah A. A merupakan hiragana dari ushiro dan B merupakan hiragana dari mae. Lalu yang ketiga adalah percakapan juga. Roni-san wa doko ni imasu ka? Roni-san wa Eka sensei no tonari ni imasu. Kita ulangi ya. Roni-san wa doko ni imasu ka? Roni-san wa Eka sensei no tonari ni imasu. Apakah minasan tahu apa jawaban yang tepat? Jawabannya adalah A. Tonari. A merupakan hiragana dari tonari dan B merupakan hiragana dari ushiro. Ini adalah refleksi. Di sini ada 3 pola kalimat yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah pola kalimat yang menyatakan mengenai guru mata pelajaran. Polanya adalah nani-nani sensei wa nani-nani no sensei desu. Lalu yang kedua adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sifat guru. Polanya adalah nani-nani sensei wa nani-nani desu. Dan yang ketiga adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan lokasi. Polanya adalah A sensei wa B sensei no nani-nani ni imasu. Kita ulangi ya. Yang pertama adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan guru mata pelajaran, yaitu nani-nani sensei wa nani-nani no sensei desu. Lalu yang kedua untuk menyatakan sifat nani-nani sensei wa nani-nani desu. Lalu yang ketiga untuk menyatakan lokasi, yaitu A sensei wa B sensei no nani-nani ni imasu. Selanjutnya kita akan membuat tugas. Tugasnya adalah membuat contoh percakapan mengenai lokasi. Contohnya, Manda-san wa doko ni imasu ka? Manda-san wa doko ni imasu ka? Manda-san wa Ari sensei no ushiro ni imasu. Manda-san wa Ari sensei no ushiro ni imasu. Percakapan ini berarti Manda-san ada di mana? Lalu dijawab dengan Manda-san ada di belakangnya Ari sensei. Minasan bisa membuat contoh percakapan seperti ini ya. Dikerjakannya di kolom komentar di YouTube.
Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Minasang terus belajar ya. Arigatou gozaimasu.